Misteri Boy in the Box di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat selama lebih dari 60 tahun mulai terpecahkan. Kini, bocah tanpa identitas yang ditemukan tewas dalam kotak kardus tersebut telah berhasil diidentifikasi setelah 65 tahun. Dilansir dari pemberitaan CNN, Kamis tanggal 10 Desember tahun 2022, bocah ini akhirnya diketahui bernama Joseph Augustus Zarelli, berusia 4 tahun saat ditemukan tewas. Komisaris Polisi Philadelphia, Danielle Outlaw, memberitakan, identifikasi Boy in the Box berhasil terlaksana lewat analisis DNA. Lalu, seperti apa kisah penemuan Boy in the Box hingga akhirnya terungkap? Siapa yang melakukannya? Lalu apa motifnya dan mengapa dia membunuh bocah malang ini? Penemuan mayat bocah tak diketahui ini awalnya bermula tanggal 25 Februari tahun 1957, saat seorang mahasiswa menemukan tubuh anak laki-laki di dalam kardus di daerah hutan belantara timur laut Philadelphia. Takut dengan penemuannya, mahasiswa tak langsung berani melapor dan malah menceritakannya kepada seorang pendeta. Mungkin saja dikarenakan dia takut dicurigai polisi sebagai pembunuhnya dan bakal terseret kasus ini lalu kondisinya jadi runyam, tapi karena nasihat pendeta dan orang-orang terdekatnya. Lalu besoknya hanya berselang 1 hari sejak dia bercerita, akhirnya mahasiswa ini memberanikan dirinya menelepon polisi untuk melaporkan temuannya dari awal sampai akhir karena dia tidak mau hidupnya dihantui terus oleh peristiwa ini jadi beban. Polisi segera mengusut kasus ini, menyelidiki gimana tubuhnya bisa berakhir di dalam kardus. Dikutip dari New York Times, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022, bocah tak dikenal di Philadelphia itu diperkirakan telah tewas beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan. National Center for Missing and Exploited Children mempercayai anak ini kekurangan gizi, kurus dan dalam kardus, dia tidak berpakaian hanya terbungkus selimut flanel. Rambutnya juga tampak dipotong asal-asalan dan bukan hasil pekerjaan tukang cukur. Lantaran pada saat investigasi cuaca saat itu buruk, sangat dingin dan memperlambat pembusukan, polisi setempat akhirnya kewalahan tidak dapat memperkirakan kapan tepatnya anak tersebut meninggal dunia, karena pada zaman itu teknologi belum modern. Adapun berdasarkan hasil otopsi, anak itu berusia antara 4-6 tahun, menderita beberapa lecet, memar, luka-luka lebam, perdarahan subdural, serta efusi pleura atau penumpukan cairan di antara jaringan yang melapisi paru-paru dan dada sungguh kejam. Polisi waktu itu juga memeriksa kotak kardus di toko-toko sekitar. Siapa tahu menemukan petunjuk penting untuk penyelidikan kasus ini. Kardus tempat bocah ditemukan, bertuliskan peringatan, furnitur rapuh, jangan dibuka dengan pisau. Dari sana, diketahui bahwa kardus semula berisi keranjang bayi. Ada toko yang menjual produk dengan kardus yang sama. Pihak toko mengatakan sudah ada 12 pembeli sehingga sulit memberikan informasi detail tentang siapa saja mereka. Alhasil penyelidik tidak dapat melacak lebih jauh kasus ini. Polisi kemudian memeriksa panti asuhan dan lembaga penitipan anak, dokter, serta rumah sakit setempat. Mereka turut memasang foto bocah itu di koran, di depan toko, dan tempat-tempat lain. Namun, tak seorang pun yang mengaku sebagai keluarga ataupun mengenalnya. Setelah sekian lamanya tak kunjung menemukan titik terang terkait identitas, dia akhirnya dimakamkan dengan nisan no-name dengan tanggal penemuan sebagai tanggal kematiannya. Kasus yang sangat mencuri perhatian publik ini pun dijuluki sebagai Boy in the Box, atau bocah dalam kardus. Masyarakat kadang-kadang juga memanggil anak tersebut sebagai America's Unknown Child, yang berarti anak Amerika yang tidak dikenal. Mengenai identitas, Danielle Outlaw menyatakan pengungkapan identitas Boy in the Box merupakan hasil kerja keras para detektif dan analisis DNA dengan menelusuri silsilah genetik. Hasil analisis, laki-laki ini bernama lengkap, Joseph Augustus Zarelli. Dia lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1953. Kedua orang tuanya diketahui sudah meninggal lama, tapi dia masih mempunyai kerabat yang masih hidup. Menurut pihak berwenang, investigasi pembunuhan Joseph Augustus Zarelli akan tetap terbuka dan terus dilakukan. Mereka juga berharap penuh akan mendapatkan petunjuk baru seiring berjalannya waktu dengan dikantonginya identitas korban. Kami mungkin tidak melakukan penangkapan, ujar Kapten Jason Smith dari unit pembunuhan polisi Philadelphia.
Kami mungkin tidak akan pernah mengidentifikasi pembunuh, tapi kami akan melakukan yang terbaik berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan bagi bocah ini, agar dia bisa beristirahat dengan tenang, ujarnya.